Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan dalam bersendirian maupun berjamaah seperti ini. Apapun yang kita lakukan, dosa kecil bahkan dosa besar, semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara gelap gulita, hujan pula hari, Allah tahu ngapain semut itu. Bahkan daun yang jatuh dari pokok rantingnya, Allah tahu kapan jatuhnya. Artinya jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Mudah-mudahan kita yang hadir Jumat kali ini adalah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan kebajikan, jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan. Salawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, membawa risalah beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Dan kita merindukan para pemimpin di Indonesia dari bawah sampai atasan, semuanya betul-betul ikut jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah yang singkat 15 menit ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Sering para khatib mengatakan takwa adalah intisalu awamirihi wajtinabu nawahi, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Minimal takwa itu di Masjid Al-Hakim ini adalah tidak tidur ketika mendengarkan khatib sedang berkhutbah, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bangsa kita Indonesia merayakan kesaktian Pancasila. Hari ini bangsa kita Indonesia membutuhkan orang jujur, bukan hanya orang pintar. Hari ini bangsa kita Indonesia membutuhkan orang beradab, beretika, bukan hanya berilmu saja. Apa yang terjadi hari ini kita lihat, semuanya ini cobaan, ujian, musibah tidak pernah berhenti, bahkan silih berganti. Apa yang terjadi? Makanya ada ungkapan bijak yang bisa kita bawa pulang dan kita menjadi bahan renungan. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering engkau menipu Allah, mengaku beriman kepada Allah, buktinya mana? Subuh kalian di mana? Mengaku umat Islam Indonesia terbanyak di dunia, subuh kalian di mana? Orang beriman itu subuhnya ke masjid. Kita sering menipu Allah, tapi Allah mengampuni dosa kita. Makanya tuan-tuan sidang jemaah-jemaah yang berbahagia, orang kerdil suka bikin masalah, orang bodoh suka membesar-besarkan masalah, orang biasa suka membicarakan masalah, tapi orang kreatif cari peluang dari masalah. Dan ini yang terbanyak di Indonesia. Yang menghancurkan bangsa ini adalah orang kreatif, cari peluang dari masalah orang, digorengnya masalah orang, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali kepada dirinya sendiri. Tapi yang lebih hebat adalah orang besar, dia bisa menyelesaikan masalah. Yang lebih hebat lagi orang bijak, bersyukur dengan adanya masalah. Tapi yang lebih hebat lagi orang yang bertakwa, semakin diangkat derajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Tuan-tuan sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kita yang hadir di Masjid Al-Hakim ini orang yang mana? Saya ingin bertanya pada siang ini. Minimal kita adalah orang besar yang bisa menyelesaikan bangsa ini, yang tidak berubah ketika diangkat jabatan kita, memiliki segala-galanya, tetap kita istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan yang hak itu. Makanya saya hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini pesan buat kita semuanya, khususnya para pejabat yang ada di kota Padang, umumnya di Indonesia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-mar'u yataghayyar fi salas. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Orang akan berubah tingkah lakunya kalau dapat 3 perkara. Apa yang 3 itu? Yang pertama, kata beliau, al-qurbu minal muluk, kalau dekat dengan kekuasaan. Betapa banyak hari ini hanya dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pejabat, selfie sana selfie sini, dengan ini dengan itu, orang-orang hebat, mengaku pula dia hebat, padahal utangnya banyak, susah hidupnya. Nah, ini penyakit kita di Indonesia ternyata terbukti. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib 14,5 abad yang lalu. Orang akan berubah kalau dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pejabat, dekat dengan pemimpin. Kalau bahasa kitanya di Sumatera Barat, ongih gayanya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang akan berubah kata beliau wal wilayat, ketika diberi kekuasaan.
Sebelum dia menjabat, mungkin pintu mobilnya dia buka sendiri. Tapi ketika sudah punya jabatan, orang lain yang bukakan. Atau sebelum dia punya jabatan, rajin ke Masjid Al-Hakim, berjamaah dia. Tapi ketika punya jabatan, sibuknya luar biasa, tidak sempat untuk berjamaah lagi. Berubah dia. Yang lebih hebat lagi adalah yang ketiga, tuan-tuan sidang jemaah-jemaah yang berbahagia. Ada orang wal ghina min ba'dil faqri. Orang akan berubah ketika dia miskin sebelumnya, tapi mendadak menjadi kaya. Saya hidup dari kecil di Tanah Abang, Bapak Ibu. Tuan-tuan sidang jemaah-jemaah yang berbahagia. Betapa banyak dulu dia karyawan orang biasa karena ganteng dari Sumatera Barat. Jadi karyawan dia ambil menantu dia, punya toko dia, berubah dia, lupa istri, lupa anaknya, lupa orang tuanya. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, ketika kekuasaan, jabatan, usaha, materi itu bisa mengubah manusia ini, diingatkan kita. Apa kata beliau di ujung? Faman lam yataghayyar fi hadhihi. Siapa yang tidak berubah ketika dekat dengan kekuasaan, dia tetap menyampaikan yang hak. Ketika diberi jabatan, pangkat, kedudukan, dia tetap low profile, tawadhu, rendah hati, tetap berjamaah, tetap melakukan kebaikan dimanapun. Dan ketika diberi kekayaan, dia tetap berinfak, bersedekah, berbagi dengan sesama. Artinya apa? Kalau tidak berubah, kata Ali bin Abi Thalib, fahuwa zu aqlin, itulah akal yang sehat, wa khuluqin mustaqim, dan itulah akhlak yang istiqomah. Tuan-tuan sedang jamaah-jamaah yang berbahagia, Indonesia luar biasa. Kita melihat semuanya tipikal manusia. Tipikal manusia kita lihat. Makanya benar kata Allah, innallaha azza wa jalla yaj'alud dunya salah satu ajza. Allah itu, tuan-tuan, membuat dunia ini menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama, fal juzul awal lil mu'min, untuk orang beriman. Wal juzul tsani, kelompok yang kedua, lil munafiqin, untuk orang-orang munafik, penjilat, pengkhianat. Ini yang banyak hari ini. Dan yang ketiga, juz'us salis, bagian yang ketiga diberikan untuk orang-orang kafir. Tapi ingat, fal mu'min yatazawwad, orang-orang beriman dia akan berbekal untuk akhiratnya. Dunia dia carinya, jabatan, pangkat, kedudukan dia punya, dia miliki segala-galanya, tapi untuk bekalnya di akhirat nanti. Tapi beda dengan orang munafik. Fal munafik yatazayyan, dia berhias, berdandan, ya, bermuka dua. Ini yang terjadi hari ini. Tapi fal kafir, orang-orang kafir, tuan-tuan, apa yang mereka lakukan? Ya tamattak, mereka bersenang-senang, berpoya-poya, bermaksiat. Makanya benar yang bisa sering kita mendengarkan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjaranya orang beriman, wal jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi hari ini di bangsa kita? Allah perlihatkan, Allah pertontonkan ketika kita menyakiti para ulama, menyakiti masjid, menyakiti Al-Qur'anul Karim, Allah murka, Allah cubit kita. Benar kata Rasulullah dalam sabdanya muttafaqun alaih, hadisnya sahih, sayati ala ummati zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang zamannya, kata Rasulullah, yang mana suatu hari nanti umat ini lari dari ulama, lari dari masjid, masjid dipermainkan, lari dari orang-orang soleh, lari dari Al-Quran. Wallahu sayusallituhum bisalasi baliyat. Allah akan berikan 3 penyakit kepada umat tersebut, dan penyakit itu sudah ada di Indonesia. Apa penyakitnya, tuan-tuan? Pertama, penyakitnya adalah yurfa'ul barakah min kasbihim, diangkat keberkahan dari rezeki kita. Betapa banyak pejabat hari ini stres hidupnya, batinnya tersiksa, ditangkap KPK, bahkan berzina, berselingkuh, short time di hotelnya. Yang lebih parah lagi, tuan-tuan sidang jamaah-jamaah yang berbahagia, berkah dicabut, materi banyak, uang banyak, tapi berselingkuh, berzina, dicabut berkah, ketenangan tidak ada. Nggak ada lagi tenang, Pak. Kita tidak memahami arti ketenangan, kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan masjid, dekat dengan ulama, dekat dengan Al-Quran. Ini yang pertama, Allah cabut keberkahan itu. Dan terjadi di bangsa kita Indonesia. Yang kedua, penyakit yang kedua, kalau jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, penyakitnya apa kata Rasulullah? Penyakit yang kedua adalah yusallituhum sultanan zaliman. Kita akan diberi pemimpin yang zalim. Saya tidak mengatakan presiden zalim, gubernur zalim, menteri zalim, bupati, wali kota zalim. Kita semua yang hadir di masjid ini bisa zalim. Kita pemimpin rumah tangga bisa zalim. Buktinya zalim apa? Kita bohongi istri kita, kita tipu dia. Di handphone kita tulis namanya Roni padahal Rini. Di handphone kita tulis namanya Santos padahal Santi. Ini zalim, pemimpin zalim. Di rumah-rumah tangga sudah ada semuanya, tuan-tuan sidang jemaah-jemaah yang berbahagia. Rasul yang mengatakan pemimpin zalim ini ada di bangsa kita di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, kalau jauh dari ulama, jauh dari Masjid Al-Hakim, jauh dari Al-Quran,
penyakit yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan mati dalam keadaan tidak beriman. Apa artinya hidup? Umur panjang kalau mati kita su'ul khotimah. Apa artinya kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan kalau orang benci dengan kita, orang muak melihat wajah kita, muntah melihat kita? Saya ingin menyampaikan di penghujung khutbah saya, waktu sudah lewat 15 menit kurang lebih. Saya ingin menyampaikan tuan-tuan sidang jamaah-jamaah yang berbahagia. Rasul dengan bahasa elegan dia menyampaikan, irhamu salasata minan nas, kasihi 3 golongan manusia. Dan manusia yang 3 ini ada di Indonesia. Apa yang kita kasihi 3 golongan ini? Yang pertama kata beliau, azizan zallat, seorang pemimpin pejabat jatuh hina, kasihi dia. Hina karena ditangkap di penjara, hina karena berselingkuh berzina, hina karena berbuat maksiat dan dosa. Banyak sekarang tuan-tuan. Caranya bagaimana? Kasih mereka, ajak mereka ke masjid, ajak mereka ke Al-Quran, ajak mereka untuk menghormati para ulama dan para habaibnya. Ini yang pertama, kasihi orang seperti ini. Sudah banyak sekarang. Barusan informasi, anggota DPRD Muara Enim tersangka hampir semuanya. Artinya apa? Allah permalukan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Yang kedua, siapa yang mesti dikasih ini? Yang kedua yang dikasih adalah gonian kodif takoro, orang kaya jatuh bangkrut. Betapa banyak di Tanah Abang kawan-kawan saya sama-sama dagang di Tanah Abang bangkrut, Pak. Lari kabur meninggalkan istri, anak, utang miliaran. Kabur, lari. Ya, bangkrut dia. Karena kehidupan hedonisme, serba mewah. Merasa milik semuanya padahal kredit hutang. Dan ini terjadi di Indonesia. Itu baru saya cerita Tanah Abang, belum di Aur Kuning, belum di Padang ini. Jadi tuan-tuan, kasih mereka, ajak mereka ke masjid, ajak mereka untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, mohon maaf guru-guru saya, alim ulama para abuya di Sumatera Barat, mohon maaf saya. Yang ketiga ini kita. Siapa yang perlu dikasihi? Al-faqih yun'amu bihil juhal. Orang ahli fikih, ahli syariat, dipanggil ustadz, ulama, da'i, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh, dan orang bodoh itu punya uang dan kekuasaan. Hari ini terjadi tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan gadaikan akidah kalian, dunia kalian yang sementara untuk akhirat yang panjang. Tuan-tuan, jangan kalian ubah fatwa yang sudah kalian bikin fatwa dahulu haram sekarang menjadi abu-abu dan halal. Hati-hati kalian. Ini ujian bagi kami tuan-tuan. Katakan yang hak, kulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Artinya apa? Pertanggungjawaban panjang di akhirat. Pertanyaan pun panjang. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i kisolin. Tidak akan pernah beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Apa yang 4? An umrihi fima afnah, tentang umur. Apa yang kalian lakukan dengan umur yang singkat ini? Ditanyakan tuan-tuan. Tuan-tuan yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, yang punya kekayaan. Ditanyakan berapa bini kalian yang tersembunyi dan terang-terangan. Ditanyakan semuanya itu. Jangan bohong lagi kepada pasangan hidup kalian. Pulang dari sini, bilang baik-baik dengan istri kalian sebelum kematian datang. Jujurlah kepadanya. Makanya wajar hidup nggak berkah, nggak tenang hidup ini. Kebohongan demi kebohongan kita lakukan. Istri kita bohongi, anak mertua kita dustai. Allah tidak bisa kita dustai. CCTV-nya lebih hebat. Hati-hati tuan-tuan. Yang kedua, di hari kiamat nanti kaki tidak beranjak, kata Rasulullah. Apa yang perlu ditanya yang kedua? An ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu yang kita dapatkan. Sudahkah kita amalkan? Hari ini kita dapat ilmu, Jumat ini. Kajian subuh, kajian zuhur, kajian maghrib di sini dapat ilmu. Sudahkah kita amalkan? Ini dipertanyakan. Yang lebih hebat lagi yang ketiga tuan-tuan. An malihi min aina tasabahu fima anfaqah, tentang harta. Nah, ini harta ini 2 pertanyaannya. Pengusaha 2 pertanyaannya. Dari mana kalian dapatkan? Pejabat juga. Dan kemana kalian keluarkan? Hati-hati kalian. Kullu jismin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap tubuh ini bapak-bapak, tuan-tuan, apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas bagi neraka, bukan surga. Hati-hati tuan-tuan yang punya jabatan pangkat. Saya juga punya jabatan. Berat. Hari ini cobaan ujian datang kanan kiri atas bawah. Dan yang terakhir yang ditanyakan di hari kiamat nanti tuan-tuan, anjismihi fima ablah, tentang anggota badan. Apa yang kita lakukan? Mata kita dengan handphone ini melihat film-film porno, kita tonton. Hati-hati. Bujang-bujang lapuk, hati-hati kalian. Saya berpesan Al-Quran surat Yasin yang kalian baca malam Jumat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ketika hari kiamat mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Telinga kita, kemaluan kita, kaki, semuanya berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup ini tidak lama. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal dan mencari amal.
Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti dikafani. Cukuplah sudah berbuat dosa, bermaksiat, yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, yang punya harta. Cukuplah sudah. Kalau sudah stres, stroke, akhirnya stop, mati mendadak. Kematian datang. Barusan informasi saya dengar, ayahanda saya Haji Joni Idola, orang kaya Kota Padang, meninggal dunia. Artinya apa? Begitulah hidup. Ada yang lahir, ada yang mati. Mudah-mudahan semua yang hadir ini husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Simak dengan iman. Surat Al-Hajj ayat 47. Saya mengajak bermuhasabah siang ini. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Artinya apa tuan-tuan? 3 jam kita hidup di akhirat nanti sama dengan 125 tahun kita hidup di dunia. Artinya apa tuan-tuan? 1,5 jam di akhirat nanti sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia. Apa maksudnya? Berapa panjang umat Muhammad ini umurnya? Beliau bersabda, "A'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Di hadapan saya sudah ada 60 tahun. Artinya apa? Lalari sanjo, waspadalah, waspadalah. Ternyata hidup cuma 1,5 jam, tidak lama. Oleh sebab itu, fastabiqul khairat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena perbekalan yang paling baik itu adalah takwa. Ma akalta fa'afnaita. Apa yang kalian makan busuk, malabista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai lapuk, apa yang kalian simpan di bank, di rumah kalian, itu akan menjadi rebutan ahli waris kalian. Tapi yang apa yang kalian infak, sedekahkan di jalan Allah, itulah yang memberikan cahaya kuburan kalian, kita semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idil Islam wal muslimin warfa' rayatal haqqi wad din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kami di Masjid Al-Hakim siang ini, tunjukkan kepada kami masyarakat Padang ya Allah, yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar, dan istiqomahkan kami dalam kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kepada kami ya Allah, yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami jauh daripada kebatilan dan kesalahan itu. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dengan pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat sujud kepadamu di subuh hari dan cinta kepada kami masyarakatnya. Selamatkan bangsa ini dengan para ulama yang dicintai oleh para pejabat pemimpinnya ya Allah. Selamatkan bangsa ini ya Allah. Tidak ada lagi murka Engkau datang, bencana, musibah, gempa, banjir, semuanya ya Allah. Kami yakin kami ingin menjadi orang-orang yang beriman, yang ingin sayang cinta kepada para ulama kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
وصحبه رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذم ومن سيء الأسقام. اللهم دف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عنا كرونا اللهم دفع عنا كرونا اللهم ارفع عنا هذه الجائحة وهذا البلاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالقرآن واختم لنا بقول لا إله إلا الله واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة
الرحمن